Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu saya jelaskan mengenai rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebenarnya di dalam sudut istimewa itu terdapat yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari 0 derajat sampai 360 derajat itu dibagi atas 4 bagian. Yang bagi bagian itu disebut dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu jaraknya dari 0 sampai 90. Dan kuadran 2 yaitu dari 90 sampai 180. Dan kuadran ketiga yaitu dari 180 sampai 270. Dan kuadran keempat yaitu dari 270 sampai 360. Nilai-nilainya bisa dilihat sendiri ya. Nilainya dari sin, nanti dari sin, cos, dan tangen. Untuk nilai sin ini sebelumnya sudah dipelajari ya, batasnya cuma 90, dari 0 sampai 90 derajat. Sebenarnya yang untuk yang ini kebalikan dari sini saja. Yang ini misalnya dari 0, dari sin dulu ya. Sin 0 yaitu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Lalu untuk kuadran kedua itu kita balik aja cara mencarinya lebih gampangnya. Sin dari 120 ya kembali lagi ke sini, berarti setengah akar 3 ini 135 ya, sama saja dengan ini. Dengan sin 45 itu setengah akar 2, berikutnya yang 150 sama dengan 30, 180 sama dengan 0, dan berikutnya juga seperti itu. Jadi perbedaannya yang untuk cos dan tangen juga seperti itu. Perbedaannya adalah nilai minnya ya, nilai min pada masing-masing kuadrannya. Coba kita lihat yang ini. Ini sudutnya dari kuadran pertama itu dari 0 sampai 90, kuadran kedua dari 90 sampai 180, kuadran ketiga dari 180 sampai 270, dan kuadran keempat dari 270 ini nanti berakhir lagi di 360 atau 0. Di kuadran pertama yaitu semua nilainya adalah positif ya, bisa dicek sendiri ini nilai semuanya positif. Dan kuadran kedua yang positif cuman sinnya saja ya, ini sinnya saja yang positif. Lalu untuk cos dan tangennya adalah bernilai negatif. Berikutnya di kuadran ketiga itu yang bernilai positif cuman tangennya saja ya, nilainya cuman tangen. Lalu untuk sin dan cosnya bernilai negatif. Dan kuadran keempat itu yang positif cuman cosnya saja. Lalu untuk sin dan tangennya bernilai negatif ya. Kalau untuk angkanya dibalik-balik saja biar lebih gampang mencarinya. Lanjut, sumbu-sumbu koordinat pada gambar di atas dibagi menjadi 4 daerah yang disebut dengan kuadran ya, yang tadi yaitu kuadran pertama yaitu dari 0 sampai dengan 90 ya, semuanya positif. Kuadran kedua dari 90 sampai 180 yang bernilai positif adalah sinnya saja. Untuk kuadran ketiga dari 180 sampai 270 yang positif cuman tangennya saja. Dan yang terakhir kuadran keempat dari 270 sampai 360 itu yang bernilai positif adalah kosinusnya saja. Lalu untuk mencari yang karena sebelumnya sudah kita pelajari yaitu mengenai sudut istimewanya dari 0, cuman dari 0 sampai 90 saja. Untuk angka yang lebih besarnya maka kita gunakan rumus yang seperti ini. Yang pertama di kuadran 1 tidak perlu kita menggunakan rumus karena sudah ada nilainya dan sudah mudah kita mencarinya. Lalu untuk rumus di kuadran kedua itu rumusnya adalah sin ini 180 dikurang dengan alfa, nanti sama dengan sin alfa, tergantung alfanya berapa nanti. Berikutnya karena di kuadran kedua itu ada hanya sin yang positif, maka di sini sin positif, maka cosnya dan tangennya adalah negatif. Berikutnya cos 180 dikurang dengan alfa itu sama dengan min cos alfa. Berikutnya tangen 180 dikurang dengan alfa, maka hasilnya adalah min tangen alfa. Dan di kuadran ketiga yang positifnya cuma tangen, maka nilai sin dan cosnya adalah negatif. Ini sedikit berbeda rumusnya dengan yang tadi. Ini sin 180 ditambah dengan alfa, maka
hasilnya adalah min sin alfa. Berikutnya cos 180 ditambah dengan alfa, maka sama dengan min cos alfa. Berikutnya tangen 180 ditambah dengan alfa, sama dengan tangen alfa. Lalu untuk berikutnya di kuadran keempat, yaitu sin 360 dikurang dengan alfa, maka hasilnya adalah min sin alfa. Karena di kuadran keempat itu yang positif hanya cosnya saja. Maka cos 360 dikurang alfa, maka hasilnya adalah cos alfa. Berikutnya tangen 360 dikurang dengan alfa, maka hasilnya adalah min tangen alfa. Lebih jelasnya masuk ke contoh soal, tentukan nilai-nilai di bawah ini. Ya, nomor satunya sin 135. Ya, ini sebenarnya di tabel itu sudah ada. Kalau kita cuman ingatnya cuman dari 0 sampai 90, ya untuk mencari ini maka kita gunakan rumus yang seperti ini. Nomor 2 cos 150. Berikutnya yang 3 adalah tangen 225, yang keempatnya sin 300, yang kelimanya adalah cos 210. Berikutnya sin 135. Untuk mencari sin 135 sebenarnya kalau mencari tabel sudah dapat langsung. Tetapi kalau tidak menggunakan tabel, maka kita gunakan rumusnya seperti ini, sama dengan ini kita gunakan ini berarti di kuadran kedua ya. Ya, di kuadran kedua, karena kuadran kedua itu dari 90 sampai 180. Maka rumusnya adalah sin 180 dikurang dengan alfa. Ya, alfanya berapa? Ya, untuk 135, ya, ini 180. Biar dia sama 180 berarti biar dia sama dengan 135, maka 180 dikurang dengan 45. Nah ya, berarti alfanya adalah 45 sama dengan sin 45. Ya, tinggal masuk sin 45 nya sudah kita tahu, yaitu setengah akar 2. Berikutnya cos 150. Cos 150 ini juga berada di kuadran kedua. Karena di kuadran kedua itu yang positifnya cuman sinnya saja, maka untuk cos bernilai negatif. Berikutnya min cos, dalam kurungnya adalah 180 dikurang dengan 180 dikurang berapa, yang hasilnya adalah 150. Berarti 180 dikurang dengan 30, berarti alfanya adalah 30, sama dengan min cos 30. Cos 30 yaitu setengah akar 3, minnya turun, jadi hasilnya min setengah akar 3. Berikutnya tangen 225. Tangen 225 yaitu tangen ini berada di kuadran ketiga. Ya, di kuadran ketiga yaitu 180 sampai 270. Berarti di kuadran ketiga yang positif hanya tangen, berarti nilai tangennya adalah positif. Tangen, karena di kuadran ketiga rumusnya adalah 180 ditambah dengan alfa, berarti 180 ditambah berapa, yang hasilnya 225, berarti ditambah dengan 45. Maka tangen alfa berarti tangen 45. Tangen 45 itu bernilai 1. Berikutnya sin 300. Kalau sin 300 berada di kuadran keempat. Yang di kuadran keempat yang positif hanya cos yang positif, berarti sinnya negatif. Min sin 360, ya, dikurang berapa, yang hasilnya 300, ya, berarti dikurang dengan 60, berarti alfanya 60, sama dengan min sin 60. Ya, minnya turun, sin 60 adalah setengah akar 3. Ya. Berikutnya nomor 5 cos 210. Cos 210 berada pada kuadran ketiga ya, berada pada kuadran ketiga, karena kuadran pertama yaitu 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga itu 180 sampai 270. Di kuadran ketiga yang positif hanya tangennya saja, berarti cosnya adalah negatif. Min cos, ya, rumusnya adalah 180 ditambah dengan alfa, berarti 180 ditambah berapa, yang hasilnya 210, berarti ditambah dengan 30, berarti alfanya adalah 30, sama dengan min cos 30. Ya, minnya turun, cos dari 30 adalah setengah akar 3. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai rumus trigonometri untuk berelasi. Ya, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.